ada mobil yang lewat trotoar ke sebelah, bentor juga ada masuk di got. Pada waktu itu muat tomat, nggak ada apa-apa dan tiba-tiba terjun ke got. Makanya kalau lewat di sini malam kita harus klakson lewat. Pada waktu itu dia duduk di sini. Saya waktu itu datang malam jam 8 malam. Pada waktu itu saya masuk, ketika lihat orang masuk, jadi saya ikuti. Ternyata bukan orang. Sama anaknya. Oh, yang ini Pak. Anaknya ini. Jadi ini Nggak lama Dor, itu cuma seminggu bertahan di sini. Sudah ada yang sakit, pulang dari sini sakit. Ada ponakan anak muda yang di sini yang biasa jaga bastap. Jaga bastap di sini. Langsung sakit ya? Langsung sakit. Tapi tidak ada yang sampai meninggal. Nah, nggak ada yang sampai meninggal karena cepat kan. Sudah tahu di sini, jadi ini memang DP bawah ini air atau? Nah, di sini dulu kolam. Oh, kolam ini. Di bawah ini memang kolam ya? Pada waktu orang masuk dulu di sini, ini kan dari pejabat-pejabat yang tertentu yang masuk di sini, yang dari pemain-pemain golf semua. Mereka habis bermain golf, mampir di sini. Oh iya, makan di sini kan? Makan di sini. Tapi tidak bertahan. Kenapa tidak bertahan? Karena mahal. Menu-menunya semua itu mahal. Oh, jadi iya. dari mahalnya menu yang ada di sini, maka dari itu orang pengunjung sudah mulai berkurang. Nah, bukannya tidak karena berkurang. Memang khas Jawa Pak ya? Khas Jawa. Tapi di sini kan khas Gorontalo. Tidak ada yang mau yang manis-manis. Kan menunya Jawa semua. Pak, ini yang punya ini siapa? Yang punya ini Kapolda. Yang tugas di sini baru ditarik ke Jawa lagi. Oh. Jadi yang punya ini memang anggota Polri. Polri. Ini tempat musola ini. Oh, musola Pak. Iya, musola ini. Kalau ini Pak? Nah, ini dapur. Ini dapur ini. Oh, ini dapur. Tapi tidak apa. Permisi dulu. Permisi, assalamualaikum. Jadi teman-teman, kita akan coba mengeksplor. Ini adalah dapur dari rumah makan ini. Permisi. Tapi barang-barang sudah ada semua. Ini barang-barangnya memang sudah tidak ada lagi Pak? Sudah tidak ada. Ada waktu anak buahnya yang dari Jawa dulu itu yang tinggal di sini. Pada waktu mau pulang nggak punya uang, nah dia bawa barang-barang lain dijual, mungkin dijual ya karena tidak ada ongkos pulang. Oh, gitu. Jadi ini memang sudah dibiarkan terbengkalai seperti ini Pak ya? Sudah dibiarkan, sudah tidak terurus. Mungkin dari pemiliknya sendiri tidak ada rencana untuk merenovasi kembali atau bagaimana Pak? Saya kurang tahu juga itu kalau dari tuanya merenovasi itu, saya kurang tahu juga itu Pak. Ini memang khusus kolam Pak ya? Ini memang khusus kolam ini. Dulu di sini dilepas ikan patin sama mujair di sini dengan di sebelah. Nah di sana tempatnya dulu itu Kapolda di sini. Tinggalnya di sini Pak ya? Tinggalnya di rumah tingkat sini. Nah ini panggung untuk mereka itu latihan golf. Oh. Ini panggung ini kan menghadap ke lapangan golf tuh. Jadi ini teman-teman ya, jadi memang rumah makan Joglo ini memang berdekatan dengan lapangan golf. Ya, jadi untuk pemain-pemain yang setelah bermain golf mereka singgah di sini ya. Ya, tamunya Pak Kapolda itu yang pemain golf semua. Main golf semua. Iya. Pak, di sini apa namanya?
ini menurut cerita di sini juga sempat dijadikan sebagai tempat apa namanya, prawedding dari pesta pernikahan atau tempat-tempat berfoto dari anak-anak muda, dari pengantin misalnya. Di sini juga sempat mereka pakai untuk berfoto-foto yang pengantin-pengantin di sini. Ngambil gambar sini. Jadi setelah rumah makan? Setelah rumah makan. Setelah rumah makan dijadikan tempat berfoto-foto. Maupun dari mahasiswa barang singgah ke sini berfoto-foto. Tapi untuk rumah makannya tetap masih ada, masih jalan atau tapi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi untuk rumah makannya sudah tidak ada lagi ya? Tidak. Jadi tinggal hanya tempat berfoto. Pak, kita bisa ke atas, Pak? Iya. Teman-teman ya, jangan sampai ada ular atau apa ini, Pak ya. Tidak ada ular sini, kalau di sini tidak ada ular sini. Nah, ini. Jadi ini apa, Pak? Ini tempatnya apa kira-kira? Ini memang kalau tempatnya ini di sini ruangan khusus untuk tamu-tamu yang tertentu yang dari tamu kehormatan misalnya tamu-tamu dari Kapolda sendiri ya? Sini tempatnya ini. Kalau di sana untuk ruangan-ruangan yang tamu-tamu yang bagian ke bawah ekonomi. Iya, jadi ini memang dua tempat ini yang memang khusus ini kelas di atas ya, high class misalnya. Jadi itu memang punya akses ke sana ya, memang punya jalur ke sana, Pak ya. Iya. Pak, di sini mungkin karena namanya juga tempat terbengkalai, mungkin ada hal-hal mistis atau hal-hal angker begitu. Ada, Pak, ada hal-hal mistis. Ayo, Pak, kita ke sana. Kita lihat ke tempat rumahnya dulu yang ditinggal, supaya semua dilihat. Jadi teman-teman, di sini memang tempatnya terbengkalai dan menurut cerita beliau di sini memang tempatnya sudah angker sekali ya, teman-teman. Jadi saat ini kita menuju tempat atau mesnya dari pemilik rumah makan ini. Assalamualaikum. Sama anaknya. Yang ini, Pak. Anaknya. Jadi ini foto dari pemilik rumah makan beliau. Ini beliau ya. Ini beliau, kemudian ini anaknya. Ini istrinya, Pak ya? Iya. Berarti lantai 2 ini, Pak ya? 2 lantai. Jadi ketika rumah makan ini sementara beraktivitas, beliau memang tinggal di sini, Pak ya? Tinggal di sini, ini tempatnya ini. Come on. Oke teman-teman, kita naik ke atas teman-teman ya. Bapak Heru Ismono. Ini beliau ya? Ini beliau. Ini sama istri. Ini tetesan air dari mana ini? Ini bocoran dari air. Oke, jadi teman-teman setelah kita dari mes, kita lanjut lagi di sebelah sana dan kita akan lihat lagi seperti apa kondisi yang berada di depan sana, teman-teman. Pak, jadi di sini memang angker sekali, Pak. Iya, angker di sini. Setelah tidak terurus lagi, jadi masuk makhluk-makhluk yang gaib di sini. Ini memang sering menampakkan sering sosok-sosok astral atau? Memang sering dia nampak dia itu. Apalagi kalau musim hujan yang rintik-rintik itu, mereka ada itu. Melihat Saya sering lihat di sini.
Pada waktu itu dia duduk di sini. Saya waktu itu datang malam jam 8 malam. Pada waktu itu saya masuk, ketika lihat orang masuk, jadi saya ikuti. Ternyata bukan orang. Jadi penampakan itu sering Dia nongkrong di sini. sering menampakkan diri ya. Menampakkan diri dia. Jadi ini teman-teman ya. Jadi beliau ini memang salah satu penjaga ini atau beliau juga pernah bekerja di rumah makan ini. Iya. Seperti itu. Jadi karena tempat ini berdekatan dengan rumah beliau, setiap orang yang memasuki tempat ini pasti beliau mengikuti orang tersebut ya. Iya. Jadi kalau ada yang mahasiswa yang masuk, jadi saya lagi datang, saya peringatan jangan lama-lama di sini. Saya bilang, karena di sini nggak bisa ribut. Jadi saya suruh pulang. Begitu habis foto-foto langsung pulang. Pernah juga ada teman saya berfoto-foto, ada penampakan pada waktu itu. Di sini Pak? Di sini mereka berfoto-foto, tapi ada yang di belakangnya itu yang berambut panjang itu. Penampakan itu Iya, ya? penampakan. Luar biasa Pak, kita bisa ke sana Pak? Iya. Ini apa Pak? Ini Ini akuarium ini. Ini akuarium juga. ini tidak apa-apa ini Pak? Ya, ini tidak apa-apa ini. Oke, teman-teman. Saya sering datang sini mancing. Ikan di sini. Jadi memang masih ada di sini memang masih ada ikan Pak ya? Iya. Masih ada ikan di sini. Kalau di sekitaran sini, yang sekitar sini mungkin ada penampakan yang sering menampakkan diri. Tapi di sini dia tidak pernah nampakkan, dia tuh Cuma di sini soalnya. Tapi kalau pekerja ini bangunan, dari Gorontalo. nah kita yang kerja. Ini Cuma Sama. karyawan-karyawan rumah makan ini Nah, memang dari dari Jawa, Jawa semua, itu ya? semua itu. Dari Jawa semua. Jadi karyawan rumah makan Joglo ini memang didatangkan langsung dari Jawa karena rumah makan ini khasnya khas Jawa. Jawa. Tapi untuk pembangunan itu tukangnya dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Ini berdiri dari tahun berapa Pak? Dia dari 2010 sampai 2011. 2010 sampai 2011 pembangunan ini. Pembangunan ini. Kemudian sampai akhir dari aktivitas rumah makan ini 2000 berapa? 2012. 2012 ya? Iya. Jadi Kita hanya berjalan bertanya. 1 tahun Pak ya? Iya. Jadi rumah makan ini teman-teman hanya berjalan sekitar 1 tahun lebih. Dan setelah itu sudah tidak berfungsi lagi ya? Berfungsi lagi. Jadi ada yang ngontrak lagi, yang dari mana, tapi juga tidak bertahan. Tidak bertahan lama ya? Tidak sampai sebulan. Karena tidak ada pengunjung. Jadi ada seperti itu pengunjung. teman-teman ya. Jadi di rumah makan Joglo ini pemilik pertama hanya bertahan 1 tahun lebih. Setahun lebih, dan setelah itu dikontrakan lagi. Ada pengontrak yang sempat mengontrak tempat ini untuk dijadikan sebagai rumah makan juga. Rumah makan juga. Namun hanya bertahan sebulan Pak ya. Iya. Jadi Itu karena pun memang tidak ada- minimnya pengunjung di tempat ini. Iya. Karena memang diketahui oleh masyarakat Gorontalo bahwa menu yang ada di Menu. sini memang mahal ya. Mahal. Tidak sesuai dengan. Iya, maka dari itu minimnya pengunjung di tempat ini. Pak, kita bisa ke depan Pak? Iya. Ayo teman-teman ya, kita melihat untuk kondisi depan dari rumah makan Joglo ini. Ini memang masih kuat juga teman-teman ya. Masih kuat, namun hanya tidak terawat lagi. Iya Pak, ini bahannya dari mana ini Pak? Kalau ini bahannya dari sini, tapi yang Pengukir?
pengukir itu orang Jawa. Oh, jadi Orang ini Jawa. memang Iya, pengukirnya dari Jawa, Pak ya? iya dari Jawa. Asli teman-teman. Begitu juga patung kuda itu orang Jawa yang Ini Pak, saya sempat dengar di mana di sekitaran jalan ini itu sering terjadi kecelakaan. sering ada kecelakaan di sini. Ada mobil yang lewat trotoar ke sebelah, bentor juga ada masuk di got. Pada waktu itu muat tomat, nggak ada apa-apa dan tiba-tiba terjun ke got. Itu kalau ada kecelakaan yang tunggal, berarti ada mistis yang lewat itu. Oh. Begitu. Dan ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat sekitar diketahui sini, masyarakat di sini. bahwa jika ada kecelakaan tunggal itu memang ada kaitannya dengan makhluk gaib yang ada di sini. Makanya makhluk kalau gaib lewat di sini malam kita harus berhati-hati. klakson lewat. Oh, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini menurut cerita beliau, ini sekedar juga informasi buat teman-teman apabila melewati ruas jalan tepat di rumah makan Joglo, itu jika melewati jalan ini kita harus membunyikan klakson. Iya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya, Iya. agar dan pastinya kita harus tetap berhati-hati. Dan kita juga harus tetap berdoa ya sebelum Terutama saya peringatkan pengendara-pengendara, kalau lewat di sini saya harap pelan, karena kita tidak tahu kecelakaan terjadi di sini. Jadi seperti Makanya teman-teman saya ya. peringatkan sama pengendara-pengendara di sini lewat, kita harus pelan. Jadi memang Iya. di sepanjang jalan tepat di depan rumah makan Joglo ini memang sering terjadi kecelakaan. Dan ini menurut cerita dari masyarakat, tadi juga saya sempat bertanya-tanya kepada masyarakat di sekitar sini bahwa kecelakaan sering terjadi di depan rumah makan Joglo itu berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib penghuni rumah makan Joglo ini. Seperti itu teman-teman. Iya. Karena memang sudah angker sekali juga ini Pak ya. Angker juga. Iya. Jadi untuk para pengendara, patutlah kita harus berhati-hati dan pastinya kita selalu berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan. Jadi seperti itu teman-teman ya, sedikit pengetahuan kita tentang rumah makan Joglo ini, karena baru kali ini kita mengeksplor salah satu tempat atau rumah makan yang dinamakan rumah makan Joglo. Tepatnya berada di Yosonegoro ya. Iya. Yosonegoro di Kecamatan Limboto Barat. Jadi seperti teman-teman, tadi juga saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Pak, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi seperti itu teman-teman, dan kita akhiri dulu untuk video kita kali ini. Dan buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan dengan berita-berita yang akan kita explore lagi di channel kami Dutula TV, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita yang akan kita sajikan untuk Anda, tentunya bersama tim Dutula TV. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.